Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan Bapak Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan kita doakan semuanya tetap sehat walafiat. Dari ini teman-teman dari berbagai macam daerah ya, karena bekerja jadi kontak dengan orang banyak tidak bisa dihindarkan ya. Sekarang memang harus kita membatasi diri untuk kontak dengan banyak orang. Mudah-mudahanlah kita dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan diskusikan tentang traceability atau ketelusuran dari produk halal maksudnya. Nah, topik ini di bagian belakangnya saya ambilkan juga tentang kaitan dengan ketelusuran dari produk-produk dari agroindustri ya, Bapak sekalian. Nah, jadi terminologi pertama kita diskusikan terkait dengan kata-kata traceability ini atau ketelusuran. Nah, apa yang dimaksud dengan ketelusuran atau traceability? Ibu dan Bapak mengetahui kan pentingnya menelusuri, ya. Ya dalam COVID juga kan perlu ditelusuri ya. Jadi kalau ada orang yang terkena positif maka ditelusuri dengan siapa kontaknya. Nah, tetapi ini kalau kaitan dengan produk halal ini kenapa penting ditelusuri? Nah, dalam rangka apa perlu adanya traceability ini atau kemampuan telusur terhadap produk-produk halal itu? Dalam rangka untuk apa sebenarnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Silakan, mungkin ada yang memberikan pendapat. Untuk menjamin, Pak, menjamin bahwa produk itu benar-benar halal, Pak. Jamin. Benar-benar halal ya. Nah, oke. Siapa yang akan memberikan jaminannya nanti? Yang melakukan ini, Pak, kayak yang mengeluarkan sertifikat halalnya juga, Pak, mungkin, Pak. Iya, betul. Oke, bagus Pak Dewi. Nah, itu maksudnya. Jadi dalam hal ini kalau di Indonesia ada namanya LP POM MUI. LP POM MUI ini akan memberikan sertifikasi halal terhadap produk tersebut. Nah, untuk itu LP POM MUI ini harus bisa mentrace sejak dari pengadaannya sampai nanti akan mendistribusikan sampai ke konsumen itu harus bisa ditrace bahwa produk ini halal. Nah, untuk itu perusahaan harus bisa mempersiapkan sistemnya dan dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Nanti di bagian akhir nanti saya tunjukkan ada dokumen-dokumen dicontohkan lah nanti itu dari produk Garuda ya, seperti kacang Garuda dan sebagainya. Itu ada dokumen-dokumen yang menjamin untuk bisa di traceability tentang kehalalan dari sebuah produk mereka. Jadi dari sisi sini kan kita lihat ya, bisa dimonitor, can monitor where the product have been delivered. Jadi artinya pemasoknya ini dari mana, sampai yang dari sisi consumer-nya can understand where the product come from. Nah, tentu sekali konsumen itu tidak bisa menelusuri. Dia cuma baca dari sertifikat halal di produk tersebut saja. Ya, konsumen akhir ya, maksudnya yang mengkonsumsi akhir, kita tidak punya kemampuan untuk menelusuri itu. Jadi kita cuma baca dari halal sertifikatnya saja atau halal logonya. Traceability di sini artinya merupakan kemampuan untuk mengikuti dan mendokumentasikan asal dan sejarah produk makanan. Oke. Traceability produk pangan khususnya di sini ya, sebagai kemampuan dari suatu sistem untuk mampu menelusuri mulai dari mana bahan baku, termasuk juga pakan maupun bahan tambahan lainnya yang digunakan dalam seluruh mata rantai pasok. Jadi kalau kita lihat untuk membuat makanan itu tentu sekali ada bahan baku utama, ada bahan baku pendukung yang lainnya. Kemudian traceability melibatkan pengidentifikasian semua produk, prosedur, dan praktik yang telah memengaruhi kehidupan produk tertentu, didokumentasikan, serta tersedia untuk dilihat oleh pembeli atau peserta rantai supply lainnya. Jadi dia harus transparan, bisa dilihat seluruh partner di dalam supply chain, termasuk tadi tentu sekali
pemangku kepentingan utamanya dalam hal memberikan sertifikasi halal. Traceability halal dapat digunakan sebagai media untuk melacak status kehalalan dari suatu produk makanan. Jadi melacak ya, dengan cara merekam semua informasi kegiatan dan menghasilkan produk mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Ya, itu jadi pengertian dari traceability. Saya ulangi, jadi apa traceability ini? Kemampuan untuk mengikuti dan mendokumentasikan asal dan sejarah produk makanan. Itu yang disebut sebagai traceability. Jadi sebuah institusi atau sebuah perusahaan lah ya, sebuah perusahaan, entah perusahaan itu ada dia sebagai supplier atau dia manufacturernya, atau bahkan dia channel distribution, misalkan third party logistik yang apa itu namanya, yang akan mendistribusikan, dia juga harus bisa menunjukkan traceability ini. Tentu sekali dokumen-dokumen yang diperlukan, ya. Dokumen-dokumen. Dokumennya tentu sekali yang tertulis, mungkin bisa juga video untuk bisa ditunjukkan. Kemudian dalam men-trace ini ada sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem traceability. Ini mengharuskan bagi seluruh pelaku rantai pasok untuk mengetahui siapa yang akan masuk ke perusahaan dan tertuju kepada siapa produk tersebut dikirim, sehingga masing-masing aktornya itu dari upstream sampai ke downstream itu bisa mengakses informasi ini. Nah, tentu sekali sistem traceability ini sudah dipakai luas, Ibu dan Bapak ya, di negara-negara yang mengadopsi tentang sistem produk halal, itu semuanya memiliki sistem traceability dan wajib diadop oleh pebisnis apabila memang dalam rangka perusahaan itu untuk memproduksi produk-produk yang halal. Jadi dia harus mengadopsi sistem ini. Kecuali kalau produknya non halal ya tentu sekali tidak perlu. Sekalian ya. Misalkan ini contoh di wilayah Uni Eropa itu sudah diimplementasikan. Tentu sekali di Indonesia, Malaysia, Singapura dan berbagai negara yang adopsi lah, negara-negara Muslim itu banyak sudah menggunakan sistem traceability ini. Untuk traceability yang biasa digunakan pada rantai pasok daging sapi yaitu perancangan barcode. Ada barcode ya, kita sering lihat tuh, ada ditempelkan di telinga. Kemudian label, first cut, second cut, serial shipping container. Nah, ini juga ada label-label yang ditempelkan sana. Kemudian sistem traceability lain yang digunakan ini disebut sebagai digital business ecosystem. Ini merupakan sebuah representasi dari sebuah ekosistem bisnis atau bisnis ekosistem, di mana pada ekosistem bisnis ini semua pelaku bisnis berinteraksi dalam lingkungan digital ini. Sehingga informasi dan ketelusuran tentang produk-produk ini itu bisa diakses oleh semua partner kapan saja, di mana saja, begitu ya, karena dia ini merupakan suatu sistem yang terbuka begitu dengan partner-partnernya yang disebut sebagai digital business ecosystem ini, DBA ini, terkoneksi begitu dengan berbagai pihak-pihak. Nanti pihak-pihaknya siapa saja nanti ada kita tunjukkan di tabel berikut ini. Berikut ini menunjukkan apa benefit-benefitnya. Nah, pihak-pihak yang terkaitnya tadi ya, benefit-benefitnya. Pertama, pihak yang terkait ini yang kita sebut sebagai regulator. Regulator benefit. Jadi regulator ingin mendapatkan benefit dengan sistem traceability ini dalam hal apa? Benefitnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Contohnya, dapat memenuhi persyaratan peraturan, memudahkan akses dalam beroperasi, mempermudahkan pelacakan penelusuran, mempermudah proses pengaturan dan pemantauan, mengurangi dampak munculnya problem, meningkatkan level keamanan, kalau kuantitatifnya mengurangi biaya negosiasi, mengurangi biaya kerugian akibat loss control, regulator, benefit. Kemudian dari segi market dan customer, respon benefitnya memperbaiki prosedur operasi perusahaan dan meningkatkan akurasi kerja.
Ini kuantitatifnya meningkatkan nilai produk, meningkatkan market share, mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi dengan sistem traceability ini adanya suatu trust atau kepercayaan, dan tentu lagi tadi adalah kemudahan dalam hal apa itu namanya kita untuk memperoleh suatu sertifikat halal dari Indonesia itu LPP POM ini, sehingga bisa diakses, sehingga itu low cost jadinya, lebih murah kalau dia menggunakan sistem traceability yang terintegrasi tadi. Kemudian termasuk kalau ada recall dan risk management benefit, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan kepuasan, ya, mengantisipasi permintaan konsumen terkait food safety. Juga ini secara kuantitatif mengurangi jumlah kerugian akibat recall produk. Supply chain benefitnya mengurangi komplain dari konsumen, memperbaiki koordinasi, mengurangi tadi kesalahan distribusi, mengurangi penarikan produk, dan biaya backport dan transportasi yang lebih kecil. Nah, itu Bapak sekalian manfaat atau benefit dari sistem traceability ini. Selanjutnya kita lihat elemen traceability. Terdiri dari halal procurement. Halal procurement dikaitkan tentu sekali pembelian ini dengan supplier traceability, bagaimana kemampuan untuk men-trace dari supplier, gitu ya. Didefinisikan sebagai pembelian halal, terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan yang berfokus pada pelindungan integritas halal di sepanjang supply chain. Nah, untuk setiap kegiatan sumber dan supply chain halal ini bisa diidentifikasi semua input, produk sampingan, sumber daya, dan memastikan integritas halal. Nah, itu dari hal yang pertama tentang halal procurement ini. Yang kedua, halal manufacture. Ya, halal manufacture tentu sekali yang kaitan dengan produsernya atau memproduksinya. Halal distribution. Nanti halal logistik. Kita lihat satu persatu. Halal manufacture ini dikaitkan dengan bagaimana mentransformasi input menjadi output yang menggunakan prosedur halal dan produk halal. Kemudian halal distribusi mulai dari packaging dan wadahnya. Kemudian juga tentu sekali metode penanganan dan keteracakan halal kemasannya. Ini harus bisa dipastikan untuk bisa teridentifikasi. Yang berikutnya adalah halal logistik berkait dengan pengorganisasian perlindungan identifikasi produk dan bahan sebelum mencapai pelanggan. Ya, supplier traceability merupakan pemasok bahan mentah ke produsen makanan yang sesuai syariah dan syarat halal. Informasi terperinci tentang bahan baku halal perlu disampaikan melalui pelabelan. Jadi label ini untuk mengindikasikan bahwa memang sudah sesuai dengan persyaratan halal. Dan ada juga penandaan atau barcode, begitu ya, untuk informasi-informasi, atau kalau yang lebih konkret ada juga yang menggunakan RFID. Kemudian berikutnya adalah produce traceability. Setiap tahapan proses produksi perlu diverifikasi kehalalannya. Ya. Nah, yang berikutnya logistic traceability, mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, penanganan bahan persediaan setengah jadi ataupun nanti sudah sampai ke finish goods. Informasi dan komunikasi terkait mengalirnya informasi tersebut melalui organisasi dan di dalam supply chain mengikuti prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya kita akan lihat identifikasi elemen traceability dalam integrasi produk halal. Kita identifikasi setiap tahapannya, Bapak sekalian ya. Ada fase hulu, ada fase pemrosesan, fase penyimpanan, dan fase logistik. Di fase hulunya tentu sekali terkait dengan halal procurement nanti. Kalau fase pemrosesan halal manufacturing, fase penyimpanan halal logistik, dan di sini adalah halal distribusi. Artinya ada checkpoint-nya. Apa saja yang dicek? Bahan baku utama, bahan baku penunjang. Informasi traceability-nya input dari
supplier, kodenya ya, kode traceability, penyimpanan kode tersebut. Kemudian pelakunya di sini adalah supplier di fase hulu. Status traceability-nya ada internal, ada eksternal, begitu ya. Yang manufakturnya kode traceability pada proses. Ini food process industry. Kemudian penyimpanannya adalah di gudang, tentu sekali logistik kode traceability pada paletisasi. Ya, ini untuk di distributor. Dan fase terakhir disebut fase logistik istilahnya, yaitu distribusi maksudnya, yaitu di retail. Ini adalah harus bisa teridentifikasi komponen-komponennya sebagai berikut. Nah, Ibu dan Bapak, saya sebelum masuk ke sini mau mencontohkan dari ini yang di Garuda Food. Sebentar, saya sebut Pak. Saya lihat dulu filenya sebentar ya Bapak sekalian. Mana ini? Iya. Ini terlalu banyak dibuka sebentar ya, Bapak sekalian. Manual. Iya, apakah terlihat ya di layarnya sekarang? Manual mampu telusur untuk Garuda Food. Terlihat nggak? Pak Depi lihat nggak? Baru ini Pak, baru file explorer Pak, belum keluar. Belum keluar ya, sebentar. Iya. Oh ya, baik, sebentar. Ini terlalu banyak yang. Oke. Ini customer user manual. Nah, sekarang apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah Pak. Ya, yang Garuda Food. Sudah Pak. Nah, Sudah Pak. Ini saya ambil sebuah contoh, Ibu dan Bapak, tentang manual mampu telusur atau tadi traceability ya, traceability manual. Ini contoh dari Garuda Food. Nah, Garuda Food ini tentu sekali kalau kita lihat produk-produknya itu ada tertulis logo sertifikat, logo halal. Artinya produk-produk Garuda Food, bermacam-macam produk Garuda Food ini sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LP POM ya. Ini sudah tahun dari 2009 ya, Bapak sekalian. Artinya ini sebuah perusahaan harus memiliki dokumen untuk produk traceability-nya ini yang memuat hal-hal seperti ini, tujuan dan ruang lingkupnya, pendahuluan konsep traceability-nya, alur proses, target informasinya, kode sistemnya, kemudian prosedur pelaksanaan traceability-nya, monitoring traceability, dan lampiran-lampiran terkait. Ini contohnya, tujuannya. Tujuannya misalkan dapat melakukan penelusuran dari produk jadi hingga dapat menentukan identitas asal bahan baku, bahan kemasan digunakan, sampai dengan perhitungan mass balance dan distribusi produk. Kemudian dapat menjelaskan mekanisme identifikasi atau barcode-nya ini penandaan asal mesin pembuatan yang produk yang jadi dihasilkan. Menjelaskan identifikasi personil yang memproses pembuatan produk jadi yang dihasilkan. Ini ruang lingkupnya, prosedur ini berlaku untuk setiap produk dengan menerapkan sistem penelusuran atau traceability pada proses produksi dan dicantumkan pada pengkodeannya. Definisi traceability adalah suatu kemampuan untuk melakukan penelusuran balik ya
mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi dihasilkan sehingga dapat diketahui asal bahan baku, bahan kemasan, personal pembuatnya, dan asal mesin termasuk. Karena mesin juga termasuk yang ditelusur tentang mesinnya. Ini kan memproduksi bahan-bahan makanan ya. Jadi karena konsepnya itu selain dia halal juga thayyib. Jadi thayyib itu artinya sehat, tidak beracun, bergizi dan sebagainya. Sehingga perlu dilihat dari aspek mesin juga. Bagian awal Bapak ini cerita tentang pendahuluan konsepnya, langkah-langkah penentuan pembuatan tim traceability dan seterusnya ya, dokumen dan rekaman sampai ini ada dokumentasi dan rekamannya. Alur proses traceability mulai dari penerimaan bahan kemasan, penyiapan bahan baku, crack, penerimaan bahan baku, formulasi, pembuatan adonan, baking, packing sampai finish good. Nah, itu semua disampaikan dalam dokumen-dokumen ini. Ini nanti tentu sekali ini ada dokumen-dokumen terkait ini, informasi mengenai kedatangan, hasil cek QC, informasi supplier, BB dan seterusnya, sampai stok reparasi, baking. Ini dokumen-dokumennya tersedia, packing, finish good, ya disiapkan. Termasuk penanganan penerimaan bahan, ini prosedurnya, petugas QC. Terus kemudian bahan kemasan, apa saja yang perlu dilakukan. Sekarang begini, ketika proses penerimaan bahan kemasan, bagian gudang bahan kemasan melakukan pengecekan surat jalan kesesuaian barang dengan yang dipesan. QC incoming melakukan pengecekan mutu bahan. Hasil pengecekan diinput ke dalam buku laporan kedatangan. Pencantuman kode trace ya hanya dilakukan pada kemasan primer. Tugas bagian gudang kemasan melakukan input data ke dalam buku kemasan, buku laporan ini, laporan kedatangan tentang ini. Macam-macam ya, tanggal, supplier dan seterusnya. Nah, kira-kira itu gambarannya, Ibu Bapak ya. Di perusahaan itu kaitan dengan dokumen traceability. Sebentar. Nah, ini form rekaman-rekamannya. Nah, Ibu dan Bapak, di sini kan ada Pak siapa ya yang menangani gudang makanan. Apa sebentar masuk nggak hari ini ya? Pak siapa? Bukan Pak Awal ini. Siapa yang di gudang makanan itu ya? Pak nggak masuk ya? Pak Febri. Pak Febri ya, Pak Febri mana ya? Pak Febri kan menangani di gudang makanan. Saya ingin tanya itu di beliau ada nggak sertifikat halal gitu, sertifikasi halal di gudang beliau? Pak Febri ya, Pak Febri nggak masuk ya? Nggak apa-apa kalau nggak masuk. Nah, Ibu Bapak, kita lanjutkan. Ini pengertian dari ini Purnomo itu bukan dari saya ya ini. Dari satu referensi yang saya ambil. Mutu produk pangan didefinisikan di sini, mutu produk pangan itu adalah sama dengan halal dikali dengan aman. Nah, dikali dengan ini benefitnya ini. Cita rasa kali gizi kali ramah lingkungan dikali fungsionalitas, sensor varietas kali variasi dibagi dengan waktu persiapan dikali harga. Nah, di sini disebut sebagai mutu produk pangan. Nah, satuannya ini yang apa itu namanya mutu produk itu mungkin ada satuannya apa? Misalkan kalau ini waktu dikali harga, jadi artinya kalau semuanya rupiah ini harus satuannya itu dalam rupiah, atau kalau dalam persentase atau dalam satu skala tertentu semuanya dirubah dalam satu skala tertentu. Misalnya skala Likert 1 sampai 9 atau 1 sampai 7, 5 gitu ya, berapa.
Kita lewat aja ini. Ini saya ingin tunjukkan kepada Ibu dan Bapak contoh roadmap ini. Roadmap daging ayam ini ya. Ini ada sebuah, kalau Ibu Bapak buka website Halal Tracker, ya, Halal Tracker. Ini ada sistem jaminan halal karena memproduksi daging ayam. Mereka memiliki suatu proses untuk menjamin supaya produk itu halal sebagai berikut ini. Mulai antemortem dari daging dari ayamnya ini sendiri. Jadi artinya apa? Asal muasalnya lah ya, asal muasalnya ditrace, kemudian penimbangan, kemudian diistirahatkan dulu ayam ini, digantung ini supaya darahnya turun nih, kemudian nanti ada proses pemingsanan, kemudian penyembelihan halal. Nah, kemudian darahnya dikeluarkan, ditiriskan, pencucian dengan air mendidih, penjebutan bulu, pemotongan kepala, leher, ceker, penggantungan karkas ini, pembukaan, postmortem, penyemprotan air sebelum karkas masuk area bersih, pencucian karkas, dan penimbangan kemudian siap dipasarkan. Nah, ini mereka mempunyai sebuah roadmap untuk produk halal sebagai berikut. Sebentar. Ya. Kemudian ini contoh distribusi dalam kasus daging sapi ya. Daging sapi itu juga dipetakan di beberapa ya. Ini contoh ini sebuah penelitian dilakukan oleh Purnomo tahun 2015, mulai dari proses kedatangan sapi ternaknya, penampungan ternak, pemeriksaan sebelum dipotong sampai pemotongan ternak. Ini ada suatu pemetaan tentang produk halal tersebut dari sapi. Ya, mulai dari sapi itu diimpor, ada feedlotter sampai ke bandar daging. Dan di bagian akhirnya ini bisa dilihat Ibu Bapak ya. Ini adalah jalur distribusi lah untuk bisa ditelusuri mulai dari pengusaha sapi. Jadi ini yang sedang tren juga sekarang yaitu mogok ya, pengusaha sapi ini. Bukan pengusaha sapi yang mogok, yaitu pedagang dagingnya di sini. Posisi yang mogok itu di sini nih. Nah, sebenarnya rantainya itu dari mana? Kita kan ngelihat harga daging meningkat itu di sini kan, tengahnya di pedagang daging. Sebenarnya di belakangnya itu ada pengusaha daging. Pengusaha daging itu ada RPH. Di belakangnya itu ada pengusaha sapi. Sapinya itu ada dari lokal, tentu sekali juga ada dari impor. Nah, katanya itu mulai sudah naik itu dari sini. Dari pengusaha sapinya ini. Karena ada berbagai macam faktor. Ya, impornya sendiri harganya sudah naik, pengaruh harga pakannya naik, sehingga daging di pengusaha dagingnya sendiri naik, dijual ke pedagang sapi dagingnya juga sudah meningkat. Nah, ini keterkaitan dengan alur distribusi, maka dipetakan, ya Bapak ya, yang kritis penanganan halal itu di sini nih, waktu di RPH, rumah potong. Oke. Kemudian juga saat penimbangan berat sapi, pemeriksaan dokumen sapi, pemeriksaan kesehatan sapi, nah ini juga hal-hal yang kritis yang perlu dilihat dalam kaitan dengan halal ya. Kemudian termasuk ini pemotongan, proses pemotongan. Karena kan kalau tidak dipotong dengan cara yang benar juga ini termasuk sudah tidak halal ya. Penimbangan. Kemudian termasuk yang berikutnya adalah setelah di RPH ini adalah pengiriman. Pengiriman juga ini ada kaitannya dengan kontaminasi. Bobo. Ya, kontaminasi.
Dan terakhir itu ke pedagang. Nah, pedagang itu sekali tidak begitu kritis karena pedagang sapi dengan pedagang yang lainnya yang non sapi, maksudnya tidak digabungkan, Bapak sekalian ya. Jadi pedagang sapi itu tidak campur dengan yang pedagang daging yang babi misalkan atau daging yang lainnya. Jadi yang kritis ini yang di warna-warna merah ini. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, sementara gambarannya tentang traceability seperti itu, Bapak sekalian ya. Nah, silakan mungkin ada yang ingin memberikan komen, silakan. Tentang traceability. Bapak, ada yang mau memberikan pendapat tentang traceability? Satu lagi itu sebenarnya hal yang dilakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal itu tentu sekali bisa masuk ke dalam website LP-POM MUI ya. Ini saya filenya mana ini sebentar ya Bapak sekalian, tadi sudah dibuka ini. LP-POM MUI. Ya, kalau di sini nggak terbuka nanti, nah ini sebenarnya. Ibu Bapak, di LP-POM MUI itu ada sistem sertifikasi halal online yang disebut sebagai ini, Carol, ya, Carol SS 2023.000, Customer User Manual Manufacturer. Ini bisa di-download di website dari LP-POM MUI. Jadi dalam rangka untuk sertifikasi itu mereka upload dokumen-dokumennya secara digital ke dalam sistem ini. Persyaratan-persyaratannya dituliskan di sini, kemudian ini langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI ini ya, secara online, mulai dari sign up ke dalam sistemnya, registrasi, ada pembayarannya 200.000 untuk registrasi. Tapi berikutnya kalau sertifikasi itu saya baca kurang lebih kalau tergantung besar kecilnya perusahaan. Paling mahal itu antara 3,5 sampai 4 juta. Di bawahnya itu tergantung perusahaan-perusahaan yang kecil, biayanya lebih murah lagi. Ya, nanti kan di sini ada tahap auditnya, Ibu Bapak sekalian. Audit, setelah itu nanti akan diputuskan nanti mengenai apakah sebuah perusahaan itu memperoleh sertifikat halal apa tidak. Nanti bagian terakhir adalah download sertifikat halalnya. Hal-hal yang bisa dikonsultasikan, bisa tanya jawab di laman ini, Bapak sekalian ya. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Kalau Ibu dan Bapak nanti akan apply untuk sertifikasi halal ya, bisa masuk ke LP-POM MUI. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, di bagian akhir ya, Pak. Ini sebentar. Bagian akhirnya tentang tugas Bapak ya. Ibu dan Bapak nanti browsing tentang publikasi. Publikasi itu maksudnya paper atau hasil penelitian orang tentang food traceability. Bisa dipahami nggak Ibu Bapak sekalian? Saya kasih contoh ini. Publikasi ya. Publikasi tentang paper yang kaitan dengan publikasi food traceability.
Saya kasih contoh di sini. Ini ya. Ibu dan Bapak nanti cari. Terlihat nggak di layar Ibu Bapak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Nah, misalkan gini. Cari penelitian tentang, misalkan gini ya. Boleh kata-katanya misalkan traceability atau kemampuan telusur produk makanan titik PDF. Nah, Ibu Bapak nanti akan memperoleh macam-macam di sini ya. Penelitian-penelitian ini maksud saya itu yang paper. Terlihat nggak ini, Pak Depi? Ini ada tulisan penerapan sistem ketelusuran. Iya, Pak. Nah, pengembangan model pengukuran efisien. Model kemampuan penelusuran tepung ini. Tepung ya. Sistem informasi mampu telusur produk jadi pangan. Kemampuan telusur, nah ini baru. Analisis kriteria sistem jaminan halal, terus bisa dilihat. Analisis implementasi sistem jaminan halal. Peningkatan performa. Nah, ini yang saya maksudkan dengan yang tugas tadi itu. Pak Awal, bisa dipahami nggak Pak Awal? Yep. Pak Awal. Ya, Pak. Jadi kata kuncinya, googling di internet, kata-kata misalkan ini, kemampuan telusur produk makanan, titik PDF. Nanti kita akan dapat di sini list macam-macam hasil penelitian yang berkaitan dengan produk halal. Ini contohnya pengembangan sistem jaminan halal produk minuman herbal. Ya kan? Nah, Ibu Bapak pilih satu saja. Misalkan Pak Awal tentang produk herbal, Bu Siva tentang apa lagi misalkan, yang lainnya studi kasus di Hotel Parisaria Universitas Brawijaya ini tentang kemampuan telusur. Nah, ini boleh. Begitu ya. Nah, download filenya, buat 5 lembar file PPT tentang ringkasan dari file ini. Bisa dipahami, Bapak sekalian? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. Jadi, Ibu Bapak sebaiknya secepatnya di-download begitu ya, supaya jangan lupa. Nanti ke depan lupa lagi gitu ya. Nah, download, kemudian tinggal diringkas saja gitu. Nanti tulisannya dalam bahasa, oke, kalau yang bahasa Inggris boleh bahasa Inggris, tapi itu kan bahasa Indonesia rata-rata ya. Kalau bahasa Indonesia tinggal diringkas saja dengan jadi 5 slide. Ada pertanyaan nggak, Ibu Bapak? Pak Marcel ada yang bertanyakan nggak, Pak Marcel? Nggak, Pak. Udah jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin tanyakan. Jelas, Ibu Bapak sekalian? Pak Krisna, jelas Pak Krisna? Jelas, Pak. Jelas ya? Iya. Jadi Pak Krisna sudah sehat sekarang ya? Sudah mulai ngantor lagi? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ngantor lagi? Oke. Sip. Sudah ngantor lagi. Minggu Sudah. ini banyak rapat Pak. Aduh, Online lagi, aja Pak. Kalau lain kali rapat mah online aja. Iya sih maunya Pak, cuma dipanggil terus Pak. Ada undangan. Iyalah. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya kira cukup demikian ya, tidak usah terlalu malam biar bisa istirahat ya. Cukup ya Ibu Bapak sekalian. Baik, Cukup, Pak. Pak. Cukup. Baik ya. Siap, Pak. Nah, ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian ya. Semoga Siap, sehat, Sama-sama, Pak. semoga selalu sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.